Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Suatu kisah pada zaman Rasulullah Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimohon sampai selesai dalam melihat atau mendengarkan daripada channel STM, maka dikhawatirkan akan adanya gagal paham. Suatu kewajiban adalah dalam mencari pengertian. Maka dari itu salah satu gugurnya kita dalam suatu hari akan dosa, yaitu melaksanakan daripada mencari pengertian. Maka diharapkan agar sampai selesai di dalam mendengar atau melihat channel-channel yang mengandung pengertian atau ilmu. Suatu ketika pada zaman Rasulullah Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada beliau akan keadaan suaminya. Suami itu disebut atau bernama Alqamah. Maka Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talqin untuk mengucapkan La ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan naza atau sakaratul maut. Maka segeralah mereka mentalkinnya, namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Langsung saja mereka laporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemui. Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah, kata ibu Alqamah.
Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepada ibunya Alqamah, "Wahai ibu, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku sebagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah." Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa perasaanmu padanya?" Lalu dijawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Lalu dijawabnya, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat atau ditalkin membaca la ilaha illallah." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Si ibu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?" Beliau menjawab, "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya." Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepada Alqamah dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku." Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat atau ditalkin membaca la ilaha illallah. Dan ridhonya telah menjadikan mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal, artinya wafat saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan, lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkan dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sekalipun atau sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan bertaubat baik pada ibunya serta meminta ridhonya, karena ridho Allah tergantung
pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Hadirin para pemirsa STM Channel, sebelum daripada saya tutup kisah ini, banyak atau ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Maka dari itu, paling tidak kita bisa mengambil daripada pelajaran bahwasanya carilah ridho kedua orang tua, maka Allah akan meridhoinya. Dan jangan sekali-kali bilang atau membantah perkataan orang tua selagi orang tua itu dalam keadaan iman Islam. Maka dari itu saya mohon maaf, di YouTube STM Channel ini kurang lebihnya, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.